Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Hasil praktis 2 MotoGP Belanda 2024, Bagnaia teratas. Juara bertahan Francisco Bagnaia menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Belanda 2024. Pebalap Italia itu berhasil mengungguli Maverick Vinales. Berlangsung di TT Sirkuit Assen, Bagnaia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaik selama 1 menit 31,340 detik. Ia mengalahkan Vinales yang hanya berjarak 0,065 detik di belakangnya. Posisi ketiga ditempati Alex Marquez dengan torehan 1 menit 31,66 detik. Rekan setim Vinales, Alex Espargaro ada di urutan 4 dengan 1 menit 31,812 detik, disusul Jorge Martin yang membukukan waktu 1 menit 31,829 detik. Marc Marquez menempati posisi 6 dengan raihan waktu 1 menit 31,851 detik, disusul Brad Binder yang berjarak 0,015 detik di belakang Baby Alien. Enea Bastianini duduk di posisi 8 dengan 1 menit 31,87 detik. Raul Fernandez berada di peringkat 9 dengan 1 menit 31,909 detik. Franco Morbidelli melengkapi daftar 10 besar pebalap yang lolos langsung kualifikasi kedua Q2, berkat catatan waktu 1 menit 32,013 detik. Berikut hasil latihan bebas 2 MotoGP Assen 2024. Pesan Martin kepada Ducati sebelum pindah ke Aprilia. Jorge Martin menyampaikan pesan belak-belakan kepada Ducati sebelum kepergiannya ke Aprilia tahun depan. Jorge Martin membuka kehebohan di silly season MotoGP 2025 setelah memutuskan bergabung dengan Aprilia dari Pramac Ducati. Tampaknya akan bergabung dengan Lenovo Ducati bersama Francisco Bagnaia. Martin justru dilompati oleh Marc Marquez. Itu bukan kali pertama Martin diabaikan oleh Ducati untuk promosi ke tim pabrikan, karena dia mengalami hal serupa pada tahun 2022 dan 2023. Martin awalnya dilompati oleh Enea Bastianini yang tampil brilian sepanjang musim 2022 untuk menjadi rekan setim Bagnaia di tim pabrikan tahun 2023. Penantang gelar hingga putaran final musim lalu, Martin dikabarkan akan mendapat promosi otomatis ke tim pabrikan jika memenangkan gelar. Sayang, itu tidak terwujud. Kemudian datanglah Mugello 2024 di mana Martin yang awalnya menjadi favorit justru dilangkahi Marquez hanya dalam waktu beberapa hari. Frustrasi dengan keputusan Ducati, Martin menegaskan bahwa dia akan pergi ke suatu tempat di mana dia merasa dihargai. Itu adalah akhir pekan yang penting di Mugello. Saya tiba di Mugello dengan beberapa ide, dengan beberapa informasi yang banyak berubah selama akhir pekan. Segera setelah balapan selesai saya mengerti bahwa mungkin hal itu tidak begitu jelas. Saya harus mengambil keputusan. Terkadang dalam hidup, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan atau keinginan Anda. Agak membuat frustrasi, bukan di Mugello tapi setelahnya. Karena setelah 4 tahun mencoba bergabung dengan tim pabrikan, saya paham bahwa saya bukanlah keputusan atau pilihan terbaik untuk Ducati. Itu adalah Marc. Saya mengambil kesempatan terbaik yang saya bisa dan saya pikir saya akan jauh lebih bahagia dalam beberapa tahun ke depan kemanapun saya pergi. Saya juga akan menjadi pebalap pabrikan yang merupakan impian saya. Saya akan pergi ke tempat di mana mereka benar-benar menginginkan saya dan mereka akan memberikan 100% untuk saya. Ini penting. Perjalanan masih panjang musim ini dan saya masih menjadi pebalap Ducati. Saya ingin menjadi profesional dan menyelesaikan tahun ini dengan cara terbaik. Kekhawatiran telah muncul tentang perlakuan yang mungkin diterima Martin dari Ducati, terutama saat dia melawan calon rekan setimnya di pabrikan Ducati, Bagnaia dan Marquez. Namun, Ducati mengonfirmasi bahwa Martin akan mendapat dukungan penuh, hal yang dia setujui akan terjadi di Assen. Martin menambahkan, saya tidak takut tentang hal itu. Saya yakin bahwa dari sisi saya adalah pembalap profesional dan dibayar oleh Ducati. Untuk saat ini hingga Valencia Ducati adalah rumah saya. Saya akan memberikan 100% saya untuk menang atau memberikan yang terbaik untuk mencoba dan menang. Saya kira dari kasus mereka mengatakan kepada saya bahwa saya akan memiliki materi yang sama seperti yang saya miliki sampai sekarang. Saya yakin bahwa tidak akan ada masalah apapun dan saya bisa bertarung dengan kedua orang ini dalam kondisi yang adil.
Marc Marquez tidak keberatan tetap di Gresini, asalkan. Marc Marquez mengungkapkan proses negosiasinya dengan Ducati, termasuk opsi bertahan di Gresini dengan satu syarat penting. Setelah memilih untuk meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati, Marc Marquez tampaknya akan mendapatkan jackpot lagi dengan langkah MotoGP berikutnya. Marquez akan bergabung dengan Francisco Bagnaia di tim pabrikan Lenovo Ducati musim depan, membentuk line-up terkuat di grid. Namun, situasinya tidak seperti itu jelang akhir pekan Mugello. Saat itu, dirumorkan bahwa Jorge Martin akan mendapatkan kursi pabrikan di samping Bagnaia. Namun Marquez membuat pernyataan yang membuat Ducati bertindak cepat dan mengamankan jasa juara dunia 8 kali itu. Berbicara langsung untuk pertama kalinya sejak pengumuman, Marquez berkata, "Tentu saja, saya sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Ducati karena telah memilih saya sebagai pebalap pabrikan dan rekan setim Pecco, Bagnaia. Terutama setahun yang lalu saya hampir mengakhiri karir saya, tetapi untungnya saat itu adalah liburan musim panas dan saya mengisi ulang baterai dan mengisi ulang tubuh saya. Lalu, dari situ saya memutuskan jalan lain. Dalam keputusan itu, sekaligus berterima kasih kepada Honda karena mereka memahami keputusan saya untuk pergi ke Gresini. Di Gresini saya langsung merasakannya dan saya langsung mengerti bahwa memiliki rasa percaya diri adalah hal yang mungkin dilakukan. Suasana tim sempurna untuk menghidupkan kembali pebalap yang sempat tersesat. Sejak saat itu saya mencoba melakukan yang terbaik dan saya menjadi salah satu pesaing untuk motor resmi Ducati, yang bagi saya merupakan kesenangan besar. Saya baru saja memberikan 100% kemampuan saya di arena balap dan kemudian pada minggu malam di Mugello mereka memutuskan bahwa saya akan menjadi pebalapnya dan dalam 2 hari kami menyelesaikan kontraknya. Sangat bahagia namun musim ini masih panjang dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk Gresini yang merupakan tim yang sangat profesional dan sangat bagus." Momen di mana Ducati melakukan putar balik dan akhirnya memilih Marquez adalah saat pembalap Spanyol itu menekankan bahwa pindah ke Pramac untuk motor pabrikan bukanlah opsi. Namun, terungkap bahwa Marquez tidak keberatan bertahan di Gresini tahun depan asalkan dia mendapatkan pasokan motor spek terbaru dari Ducati. "Di sekitar tim saya tidak ada yang berubah," Marquez memulai. "Kami mendapat informasi yang sama dari Le Mans, Montmello, dan Mugello. Mereka memikirkan keputusan itu dan pada hari Rabu di Mugello mereka masih memikirkannya, jadi saya merasa nyaman. Saya jujur dengan apa yang saya inginkan. Saya ingin motor terbaru di Gresini atau di tim pabrikan dan mereka memilih saya di tim resmi. Target seorang pebalap adalah masuk tim pabrikan, memakai baju balap merah tahun depan akan menjadi suatu kesenangan dan saya akan berusaha mempertahankan warna itu dengan upaya maksimal." Pemenang balapan MotoGP 2 kali di Assen, Marquez masih berada dalam pertarungan gelar dan berpeluang mendulang poin besar dalam 2 putaran berikutnya. Marquez tiba di Belanda dengan salah satu motor terlengkap di grid, dan selanjutnya Sachsenring di mana Marc terbukti tidak terkalahkan dengan motor yang bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Berharap untuk lebih dekat ke Bagnaia dan Martin akhir pekan ini, Marquez berkata, "Kita lihat saja nanti. Kami akan melakukan yang terbaik dan saya merasa kami memiliki paket yang sangat bagus. Kami bekerja sangat baik dengan tim dan kami merasakan dukungan dari Ducati. Kami akan berusaha dekat dengan mereka." Pembalap yang harus dikalahkan akhir pekan ini adalah Pecco karena dia menang dalam 2 tahun terakhir di sini. Tetapi pada balapan tahun lalu, Jorge adalah yang tercepat, jadi mari kita lihat apakah kami mampu, tapi saya memiliki cukup alat untuk melakukannya. Saya perlu meningkatkan keterampilan